Pak Julius sudah berapa lama di sini Pak Julius? Dari tahun 94. 27 tahun, berarti udah bisa cerita ya gimana suka dukanya kerja di tambang bawah tanah. Pak Julius suka dukanya gitu. Suka dukanya banyak banget Pak. Yang tidak terlupakan saja lah. Yang tidak terlupakan yang jelas kalau di underground itu ya kita merasa apa ya, eksklusif lah, jarang ya pekerjaan underground. Nah itu terus sukanya banyak lah, banyak pengalaman, banyak mengoperasikan alat-alat berat yang ditambang dulu ya, ini dulu, sekarang saya udah enggak. Karena posisi udah ngawasi lah ya. Jadi, iya, sekarang saya udah di luar. Terus kalau dukanya ya kerjanya itu di shift itu emang kurang ini ya, apa? Tidak enak ya. Ya. Shiftnya berapa kali gantinya, apa tiap berapa minggu atau sebulan sekali? Kalau ganti shiftnya itu, kalau sekarang kan 12 jam ya, jadi kita itu tiga shift. Shift libur, shift 1, shift 2. Jadi kerjanya 12 jam. Itu. Oke. Yang membuat begitu tahannya di bawah tanah? Yang membuat begitu tahannya di bawah tanah, kalau saya mengikuti air mengalir saja, Pak, kebutuhan. Ya disebut ini ya, lama-lama juga menikmati. Ya. Menikmati profesi ini. Sudah menjiwai. Iya. Terus apa sih yang paling harus diperhatikan, kan selamat malam terus nih kalau di bawah tanah ini. Oh iya, gelap. Terus begitu listrik mati juga menjadi susah untuk ini. Apa sih yang tidak boleh tidaknya harus ada ini kan gitu. Tidak boleh tidak harus ada, yang jelas kita harus selalu bekerja sesuai aturan safety itu ya. Terus di kita juga seandainya terjadi padam listrik seperti tadi, kita sudah ditentukan untuk master point-nya, titik berkumpulnya di mana. Kalau misalkan mati lampunya cuma sebentar ya kita masih bisa di sini. Tapi kalau sudah melebihi seperempat jam, nah kita harus ke titik kumpul. Setelah itu kita evakuasi keluar. Karena kan untuk ventilasi tidak berfungsi. Jadi ventilasi itu utama ya. Iya, utama. Tapi itu lagi nggak ada oksigen, nafas. Iya. Kalau mati ventilasi berapa lama oksigen bisa bertahan itu? Kalau di kita di sini biasanya 10 menit, 15 menit itu masih di sini. Tapi kalau misalkan mati, tergantung ya, kan kita ada apa, mati total atau seperti apa listriknya. Ada genset otomatis Itu. Kalau ini kan biasanya ada genset ya, jadi begitu mati listrik, mati PLN lah, langsung ganti ke genset. Nah itu paling cuma hitungan menit lah, itu nggak sampai 10 menit itu udah jalan lagi. Terus air ini kalau kita lihat dari masuk kan cukup banyak gitu ya airnya. Ya, Pernah nggak sih ngalamin banjir gitu? Gimana itu? banjir, kalau banjir sampai penuh di akses ini belum pernah Pak. Cuma kalau sampai tergenang jalan iya pernah, karena itu pompa rusak ya. Tapi itu bisa ditangani oleh kru Pak. Orang-orang hebat semua. Dari Pak Sriono, bukan ini. Ini yang dari produksinya. Dari produksi. Gitu. Ada bagian khusus yang di main facility menangani hal itu. Nah itu di bawah Pak Sriono itu. Terus listrik ini kan PLN tadi ya? Ya, Tapi ada cadangannya genset. ya. Nah, terus kalau kita lihat kan banyak daerah juga yang basah-basah. Nah, kalau kita orang kampung ini, orang umum tuh begitu listrik bergabung dengan air kan rasa khawatir tinggi. Nah, Ya. di sini gimana nih? Di adegan ini nih, kawan-kawan ini kan gitu. Nah, kalau kawan-kawan di sini, meskipun kita bukan bagiannya ya, bukan bagiannya untuk listrikan, akan tetapi memang di tempat kerja kita kan ada jaringan-jaringan listrik. Nah, itu memastikan bahwa jaringan itu tidak terkena air. Terus kalau melihat
menemukan kabel yang mengelupas segera lapor ke pengawas langsung ke kru listrik ditangani. Kabel-kabelnya tuh khusus nggak sih kalau untuk di bawah tanah seperti ini sih? Atau sama seperti kabel-kabel yang di apartemen, di rumah-rumah kita, atau memang khusus? Ya memang sampean bukan orang listrik, tapi Iya. sampean komandannya di sini paling nggak. Kalau kabel khusus apa enggaknya, saya tidak tahu yang di luar ya, yang di apartemen itu seperti apa. Ya di rumah, Pak Ganu ya. di rumah kita itu. Itu kalau ininya ya sesuai standar. Kalau lihat ininya, saya nggak bisa jawab kalau itu yang speknya seperti apa, ya nggak tahu ininya. Cuman kalau ada yang kayak sambungan terendam itu kan ada dicor itu Pak, Iya. proses pengecoran itu. Jadi sebenarnya kita sudah aman ya, ada pengamanan instalasi untuk ada yang kontak dengan air itu. Karena kalau kita sebagai orang awam masuk aja sudah masuk gua gelap, Iya. lampunya Masih terbatas, ada- banyak air. Masih ada Ya. ini enggak ya? Setelah 20 stop Pak. Ya. Pak kita di Rambut itu stop. Non-stop. Jadi terjaga level airnya itu tetap di Jadi air itu tetap dipompa terus 24 Iya. jam ya. Iya. Ini kalau orang umum kan nggak tahu airnya kemana itu kan Iya. gitu loh. Akhirnya lewat Iya. pipa itu Pak yang keluar tadi. Biasanya tapi pipanya gede-gede ada 5 biji Iya, yang iya. di saat itu. Iya. buat drainase. Pak Julius, setelah 27 tahun masih ada rasa was-was nggak? Rasa was-was, Rasa was-was, khawatir atau apa di bawah tanah? rasa was-was, khawatir, was-wasnya itu cuma kalau standar safety kita nggak kita jalankan, itu aja. Kalau kita jalankan, kita nggak was-was. Ya, sudah ada ya, sudah confident. Iya, lah ya. karena sama kru geoteknik untuk penyanggaan juga dia sudah dihitung, tinggal kita mengikuti arahan GR-nya, keguruan supportnya seperti itu. Risiko yang paling yang paling mengkhawatirkan itu Risiko yang paling mengkhawatirkan ya jelas ambrukan, batu runtuh itu, runtuhan batuan. Kan listrik mati, Iya, ventilasi mati. kalau gas ini enggak ya, gas beracun. Gas beracun di kita adanya saat blasting aja gas CO itu. Kalau untuk gas-gas yang lain H2S itu enggak ya. enggak di sini. Yang pernah kejadian dulu itu dari gas CO itu. Masih blasting. Ya. Kalau ada yang H2S, metal, kan lebih Kalau itu setahu saya yang di batu bara ya, yang HCM kan kita backfill ya, ya backfill. bawa teling Ya. sisa dari proses kan, Ya, dan pasti itu kan remukan lah, kalau bahasa orang kampung kan ngomong remukan dari batu yang digiling, Ya. itu kan campur air, bahkan mungkin ada bagian sianid ya. ya. Nah itu kan dipompa lagi ke atas. Ya. Nah itu kalau di luar aja kalau muat dari sianid yang itu tadi itu ada bahayanya. Nah kalau di sini gimana? Kalau di sini untuk yang bagian sianid kan bagian backfilling itu kan dia sudah ada standarnya yang bisa dimasukkan itu berapa. Ya, ya. Oh. Ada ipalnya di sana. Ah, Ya. Ada ipalnya di sana. Ada impalnya. Ada titik ipal yang mengolek di air itu. Ya. Jadi di monitor terus. Iya, dimonitor terus. CN-nya setiap berapa menit dicek CN pH itu. Kalau udah 0, baru mereka kembalikan lagi ditambah proses lagi untuk produksi di sini. Oh gitu ya. apa ini saran dan pesan-pesan kepada teman-teman yang kerja di tambang bawah tanah? Pesannya ya ikuti prosedur keselamatan yang ada, standar-standar pekerjaan yang ada diikuti, WI dan SOP yang sudah disiapkan itu diikuti. Karena mungkin memang ya kalau mengikuti WI itu pekerjaannya tidak bisa cepat, tapi itu sudah dibuat untuk standar yang aman. Jadi Jadi ya, kalau ikut prosedur lah Ya. ya. Oke, Mas Adi cukup ya. Pak Julius apa? Udah 27 tahun di underground terus 27 tahun. Ya?
Underground terus saya di luar itu baru dari tahun 2019 awal. Oh, berarti dari 25 tahun. Itu Ya. Jadi tetap tapi masih dalam masuk ulang kali ke dalam dirinya. Oke, ya, makasih Pak Juli. Ini anggotanya satu-satu disorot. Oh iya. Jadi satu-satu apa gitu. Kan gitu. Pak Cahyono. Apa nih Pak Cahyono? Triyono Pak. Triyono. Asmennya Asmen Mansukino. main facility. main facility AM. Ya kemarin kan satu Pak orang Muhammad Asom. Dia anak Maung. Saya di operator. Operator apa Pak? Mentra. Main truk. Oke, Pak, mobilnya terlihat ya. Iya, ya. Operator yang ada ya, main truk. Saya F. Hermawan, operator Wilodan. Buat sini aja. Dari sini aja. Agus Mulyadi, Cuma operator ini Wilodan. untuk proses pekerjaannya ini sepertinya tidak seperti biasanya. Jadi kru kita masih ada yang di luar karena kan tadi yang penuh tidak tertampung Campur semua. drill. Terus pengawasnya ada yang masih di luar. Jadi kalau biasanya itu Kalaupun di underground untuk beribadah juga tersedia Iya. fasilitas nih. Iya. Nah, ini harus perlu dipahami juga oleh orang tua. Iya. Ya. Ada fasilitas untuk ya itu kalau Jumatan biasanya di situ, Pak. ya. Nah, ini ruang musola kita. Nah, dulu saja ya kayak. Saya nggak ikut. Saya penonton. Jangan, Pak. Luar biasa kedekatan teman-teman.